Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana cara menghitung besar sampel pada penelitian deskriptif. Sebagai contoh, ada sebuah penelitian yang berjudul Gambaran Kasus Hipertensi pada Lansia di Desa A. Ya, jadi karena hanya ada satu variabel yaitu hipertensi, ya maka ini masuk ke dalam kasus kategori penelitian deskriptif. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proporsi kasus hipertensi pada lansia di desa A. Jika prevalensi atau angka kejadian pada kasus hipertensi di lansia, ya pada lansia dari hasil penelitian sebelumnya itu sebesar 40%, ya. Dan peneliti menetapkan kesalahan tipe satunya itu adalah 5%, serta kesalahan maksimal dari nilai yang akan diperoleh dengan nilai sebenarnya, ya. Jadi kita menentukan berapa sih nilai yang akan kita peroleh. Dan nanti kan tentunya ketika sudah ada riset ada nilai yang sebenarnya, ya. Adakah selisih yang jauh atau tidak? Nah, selisih itulah yang kemudian kita sebut sebagai presisi, ya. Misalnya maksimal 5% kayak gitu. Ini contoh, ya. Jadi peneliti boleh menentukan berapapun ini, ya, 5%, ya. Jadi semakin kecil itu semakin bagus sebenarnya, tapi semakin banyak nanti jumlah sampelnya, ya. Kemudian termasuk tipe kesalahan 1 Z alpha ini juga tergantung dari penelitinya. Dia mau menentukan berapa persen, mau 1%, 2%, ya. Biasanya itu antara 1% sampai 20%, ya. Itu tipe kesalahan 1 yang diperbolehkan, ya. Kalau 40% ini adalah kasus dari kasus sebelumnya, ya. Di penelitian lain sebelumnya itu seperti apa. Kemudian berapa jumlah sampel yang bisa dihitung kayak gitu dari angka-angka yang sudah ada ini, maka bisa kita masukkan dalam rumus, di mana rumus yang kita gunakan adalah ini, ya. N sama dengan Z alpha kuadrat dikalikan P ini adalah tadi angka kejadian atau prevalensi, ya, besarnya 0,4, ya, dikalikan Q ini adalah 1 dikurangin P. Jadi kalau P nya 0,4, jadinya 1 kurangin 0,4 sama dengan 0,6. Kemudian D ini adalah nilai presisi, nilai maksimal kesalahan yang masih bisa diterima, sebesar 0,05 atau 5% tadi, ya. Sementara Z alpha kalau kita menggunakan angka 5%, maka nilainya sebesar 1,96. Ya, ini harus dihafal ini, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ya, sehingga diperoleh angka, ya, 0,9219 dibagi 0,0025, ya. Ketemunya adalah 368,79 dibulatkan menjadi 369 responden. Jadi dengan kasus seperti tadi ini, ya, maka jumlah responden yang diambil oleh peneliti sebesar 369 responden, ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya, rumusnya ini, ya. Jadi kalau silakan jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa menghubungi saya di uh, WA saya atau pakai email saya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.